Ironis, Jatim ngutang ke pusat tapi beri 9 miliar buat museum pribadi SBY. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Soal pembangunan museum SBY Ani di Pacitan pernah saya tulis sebelumnya di tahun lalu. Waktu itu memang terjadi kehebohan karena cuitan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Twitter. Dalam cuitan itu, Khofifah mengunggah foto-foto kegiatannya melihat perkembangan pembangunan museum SBY Ani. Sebuah kegiatan yang banyak mendapat kecaman dari para netizen, karena lebih politis ketimbang bermanfaat buat rakyat Jatim yang sedang menghadapi dampak pandemi. Dalam tulisan itu, saya paparkan juga hasil riset kecil untuk mengetahui sejarah dan sumber dana pembangunan museum tersebut. Singkat cerita, museum itu merupakan warisan dari era SBY yang ada di APBN. Ketika Jokowi baru diangkat jadi Presiden Republik Indonesia, biaya pembangunannya diperkirakan mencapai 66,5 miliar rupiah. Waktu itu, di tahun 2015 diberitakan bahwa dananya akan diambil dari APBN. Ingat ya, sebagai warisan dari era SBY. Dulu namanya Museum Pacitan, karena dikaitkan dengan pengembangan wisata setempat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap SBY yang telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Boleh dibilang ini adalah dari SBY untuk SBY. Dalam perkembangannya hingga 2017, proyek pembangunan museum ini tidak juga dilaksanakan alias mandek. Saya menduga Presiden Jokowi atau Menteri Keuangan tidak menganggap pembangunan museum ini sebagai prioritas. Lawang Presiden Jokowi kan sedang sibuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Akhirnya, pada Februari 2020, pihak SBY dan keluarga menggelar acara groundbreaking pembangunan museum itu. Sekarang, namanya diganti jadi Museum dan Galeri Seni SBY Ani. Anggarannya dilansir dari trichannel.co, berasal dari proses fundraising atau penggalangan dana secara terbuka oleh Yayasan Yudhoyono sebagai pengelola museum. Jelas ya, bahwa soal pembangunan museum itu sudah jadi urusan pribadi SBY, tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau rakyat. Oleh sebab itu, ketika terungkap adanya dana hibah sebesar 9 miliar rupiah, untuk Yudhoyono Foundation yang berasal dari APBD Jatim, maka hal ini patut untuk dipertanyakan. Bukan dari APBD Pacitan, itu dari pemerintah provinsi yang memberikan bantuan namanya bantuan keuangan khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan museum Pak SBY, kata Bupati Pacitan Indar Tato kepada Kompas TV. Apakah karena ada dana hibah dari APBD Jatim itu, sehingga Gubernur Khofifah pun ikut repot-repot meninjau proses pembangunan museum itu? Bisa jadi. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan dana hibah ini dianggarkan dalam APBD Jatim? Misalnya, masuk ke dalam APBD 2020, maka pembahasannya dilakukan pada tahun 2019. Atau, bisa juga masuk dalam APBD perubahan, semacam revisi dalam APBD yang dilakukan di tahun 2020. Dalam tahun 2020, banyak daerah yang merevisi APBD mereka terkait dengan imbas negatif pandemi COVID, termasuk Jatim. Pada bulan Agustus 2020, ada perubahan dalam APBD Jatim yang semula 35,1 triliun rupiah menjadi 33,8 triliun rupiah. Ada beberapa pengurangan misalnya di Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perhubungan. Ada skala prioritas yang juga berubah, tapi kok dana hibah buat bikin museum masih ada? Dalam berita soal groundbreaking museum pada bulan Februari 2020, tidak ada keterangan soal dana hibah ini. Apakah sengaja tidak pernah disebut agar tidak jadi pertanyaan publik? Info dana hibah 9 miliar rupiah itu kan akhirnya bocor di medsos. Dikira berasal dari Kabupaten Pacitan, ternyata dari APBD Jatim. Pertanyaan berikutnya, ada beberapa pengurangan di dinas-dinas tersebut di atas. Mengapa dana hibah ini masih ada? Sebegitu pentingnyakah pembangunan museum ini buat rakyat Jatim yang sedang kena pandemi dan juga bencana alam? Ironisnya Pemprov Jatim telah menerima utangan dari pemerintah pusat, yakni pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah sebesar 88,7 miliar rupiah pada bulan Desember 2020 lalu. Tujuannya untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi di Jatim.
Termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur atau 5 jembatan dan reformasi sistem kesehatan nasional. Loh, ngutang ke pusat buat pemulihan ekonomi, tapi ngasih dana hibah ke museum yang merupakan proyek pribadi. Saya nggak tahu ya, biaya pembuatan jembatan, tapi pastinya dana 9 miliar rupiah itu kan sangat berarti untuk membuat jembatan ketimbang buat museum. Lalu, lintas orang dan barang akan diakomodasi oleh jembatan. Apalagi di Jatim juga ada bencana banjir kan? Duit 9 miliar rupiah akan sangat berarti buat para warga yang terdampak banjir. Kalau dibuat bikin museum dan masuk museum itu mesti bayar, apa gunanya buat rakyat? Sungguh sebuah ironi, selalu dari kurang. Klaim bendungan Tukul rancangan SBY, Andi Arief ditabok berita Gunung Padang. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah gambaran CKS beserta anak buahnya. Saat ramai-ramai isu kudeta, dengan telak Jokowi malah meresmikan bendungan Tukul di tanah kelahiran SBY. Sontak beramai-ramai membandingkan Museum SBY Ani yang anfaedah dengan bendungan yang sangat bermanfaat. Ibarat luka belum kering karena dicampakkan, Jokowi malah menabok mereka lewat bendungan. Kini bak kepanasan, anak buah Pepo mulai menyerang karya Jokowi dengan klaim rancangan oleh Pepo. Belajar dari pembangunan waduk di Pacitan, belajar soal kontinuitas. Proyek MP3EI ini saya ingat konstruksinya, dibangun 2013, rencana selesai 2016, namun mundur menjadi 2021 ini. Banyak proyek MP3EI yang dirancang zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik, tweet @andiarif_. Bukannya ikut nyinyirin Andi Arief, salah satu netizen malah membuka aib lamanya soal situs Gunung Padang. Kabarnya proyek yang dibiayai APBD ini menguap begitu saja, tapi Andi Arief malah bangga dengan menyebut potensi perolehan hadiah Nobel. Terlebih menyamakan penemuannya dengan Gunung Emas Freeport. Rupanya SBY dan anak buahnya 11-12 dalam berangan-angan. Pantas saja, Hambalang malah jadi situs keramat. Lucu juga kalau Roy Suryo bicara langsung ditabok berita panci. Giliran Andi Arief kena berita Gunung Padang. Seperti berita yang dilansir dari tempo.com. Staf khusus Presiden membuat penelitian situs Gunung Padang jadi heboh. Pekerjaan mereka dituding hanya proyek cari duit. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo, edisi 27 Agustus 2012, berjudul Mencari Terang di Gunung Padang. Dalam laporan itu ditulis bahwa Andi Arief kerap kedatangan orang-orang dari perkumpulan tarekat. Staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam ini pun makin yakin di bawah bukit itu ada peninggalan masa lalu yang sangat maju. Penerawangan ahli tarekat juga begitu, katanya 3 pekan lalu. Ukuran kemajuan adalah dugaan di bawah bukit setinggi 894 meter dari permukaan laut itu ada unsur logam. Logam itu dicurigai mendekam di pusat gunung setelah tim yang dibentuk Andi Arief yang beranggotakan arkeolog dan geolog muda memindainya. Radar bumi itu menangkap benda-benda yang tergolong pengantar setrum. Andi berasumsi lebih jauh. Menurut aktivis mahasiswa 1998 yang pernah diculik tentara ini, logam tersebut mungkin emas yang tersimpan di kuil peninggalan sebuah peradaban di Tatar Sunda 10.900 tahun lalu. Jika benar, kata dia, bisa dimanfaatkan negara sebagai sumber daya alam. Ia merujuk pada cadangan emas di Gunung Grasberg, Papua. Saat gunung itu diteliti dan ditemukan geolog Belanda, Jean-Jacques Dozy, pada 1936, tak ada yang percaya di sana tersimpan logam mulia. Laporannya di jurnal ilmiah bahkan dicampakkan. Mata dunia terbuka setelah geolog PT Freeport-McMoran membuktikannya 30 tahun kemudian. Papua kini jadi tambang emas yang tak impas-impas. Kalaupun bukan emas, kata Andi Arief, logam di perut Gunung Padang itu telah menunjukkan pada tahun 8000 sebelum Masehi peradaban di Cianjur sudah sangat maju. Pada masa itu, belum ada peradaban lain di dunia yang menghargai dan menggunakan logam untuk kehidupan sehari-hari.
Temuan sementara tim yang dipimpin Dani Hilman Natawijaja, geolog di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu menunjukkan bahwa Gunung Padang adalah selimut yang menutupi sebuah bangunan tempat pemujaan purba berupa punden berundak. Punden itu terkubur akibat suatu bencana besar yang melumat penduduknya. Jika semua asumsi itu terbukti, Andi yakin temuan Gunung Padang tak hanya akan mengguncang dunia arkeologi, tapi juga sejarah umat manusia. Ganjarannya hadiah Nobel, ujarnya. Karena itu, tim mengebornya untuk membuktikan asumsi tersebut. 2 sampel yang diambil dari kedalaman 2 meter lalu diuji laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang menunjukkan umur karbon itu 4.700 dan 10.900 tahun. Jika kelak penelitian ini berbuah Nobel, kata Andi Arief, pemerintah mesti mengganti biayanya berlipat-lipat. Inilah hebatnya SBY dan kroni-kroninya dalam menghamburkan uang negara. Harusnya, cuitan SBY yang menyebut bencana alam akibat keserakahan manusia ditujukan pada dirinya. Lihat saja, perizinan lahan terbesar sejak reformasi terjadi saat kepemimpinannya. Kini, malah terungkap Museum SBY Andi didanai Bupati Pacitan dari kas daerah senilai 9 miliar. Kalau saat tak menjabat saja masih serakah menggarong, bagaimana saat menjabat dulu? Bisa-bisa banyak uang negara disedot tanpa ketahuan. Ini mengingatkan akan kasus-kasus korupsi besar seperti EKTP, Senturi, dan Hambalang. Termasuk kasus Jiwasraya dan Asabri yang sebenarnya terjadi di era SBY. Tapi, dengan tak tahu malu mereka selalu klaim proyek harapan Jokowi sebagai rancangan mereka. Apa garansinya kalau SBY menjabat terus maka akan tercipta bendungan? Yang kita tahu, setelah tak menjabat dia sibuk kampanye menaikkan istri dan anaknya. Lalu, membuat Museum Anfaedah sebagai kebanggaan keluarga. Seharusnya kader-kader Demokrat seperti Roy Suryo, Andi Arief, dan lainnya tak usah banyak komentar di media sosial. Baru dibuka borok masa lalu saja sudah cukup membungkam nama mereka. Tak usah sebut-sebut rancangan zaman SBY karena sudah banyak proyek mangkrak yang dihasilkan. Apalagi berhayal dapat hadiah Nobel dengan menggeruk tanah lewat APBD. Bukan gunung emas yang didapat, malah negara buntung membiayai orang tak jelas seperti mereka.